Annyeonghaseyo, Kyosunim. Selamat datang di Historytelling edisi Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Rizkyka Kartika Dewi dengan NIM 23 519 984 SA 22541, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai alur perkembangan kesusastraan Korea dengan topik prosa Korea, Pansori. 즐거운 관람 보내세요. Pertama-tama, apa sih Pansori itu? Pansori adalah salah satu puisi epik lisan yang dipertunjukkan oleh seorang Sorikun atau Changja yang berarti penyanyi, dan suara buk dari Gosu. Pan sendiri berartikan panggung atau tempat banyak orang berkumpul, dan Sori yang berarti suara. Penyanyi menyampaikan kisah melalui Chang yang berarti nyanyian, dan Aniri yaitu perkataan dengan gestur tubuh. Pertunjukan Pansori terdiri dari Sasol yang berarti kisah, Sorikun, Gosu, Chongjung yang berarti penonton, dan panggung. Pansori ini dipercaya muncul dan berkembang pertama kali di daerah Honam meski tidak diketahui secara persisnya. Pansori awalnya banyak dipertunjukkan oleh para seniman jalanan dan saman yang kemudian semakin berkembang di kalangan rakyat jelata. Namun, seiring berjalannya waktu, Pansori juga menarik minat kalangan elit bangsawan. Dari sini, Pansori menjadi semakin populer dan berkembang. Isi dari Sasol semakin kompleks, tidak terbatas pada hal-hal trivial tentang kehidupan sehari-hari saja, serta musik pengiringnya menjadi lebih berkelas. Pansori mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19. Teknik vokal dan melodi yang digunakan semakin beragam. Perubahan besar seperti ini banyak dibuat oleh seorang tokoh bernama Shin Jae-hyo. Shin Jae-hyo banyak mengemukakan teori-teori terkait Pansori. Ia menstandarkan Sasol dari 6 madang atau yang berarti set lagu Pansori. Kemudian Shin Jae-hyo juga memperbaiki aksara-aksara yang salah dalam penulisan ke-6 madang tersebut, serta mengubah bagian-bagian yang tidak rasional dan vulgar menjadi masuk akal dan lebih berkelas. Hal lainnya yang Shin Jae-hyo lakukan adalah melatih generasi pertama penyanyi Pansori perempuan. Salah satunya Jin Chae-son yang merupakan penyanyi Pansori perempuan pertama. Berkat mimpi dan keinginan kuat Jin Chae-son untuk bernyanyi, batasan dan status sosial penyanyi Pansori dapat diatasi. Selain itu, di tahun 1869, Jin Chae-son pernah diundang ke pesta kerajaan di Istana Gyeongbokgung. Bupati Pangeran Hangseondae Wongun, ayah Raja Gojong, mengundang penyanyi terkenal dari seluruh negeri untuk merayakan rekonstruksi istana. Jin Chae-son hadir mewakili wilayah Gochang dan menyanyikan lagu Pansori. Saat itu, Jin Chae-son menyanyikan 2 buah lagu dan salah satunya adalah Chunhyanga, Pansori dengan catatan tertua. Chunhyanga bercerita tentang cinta seorang gadis biasa bernama Chunhyang dengan seorang bangsawan bernama Lee Mongryong. Mereka menikah secara diam-diam, tetapi mereka terpisah karena Mongryong harus pergi ke Seoul untuk mengikuti ayahnya. Setelah berbagai rintangan dan ujian, akhirnya mereka bisa bersama kembali, dan karena kesetiaan Chunhyang kepada Mongryong, ia mendapatkan penghormatan dari raja dan masyarakat. Kisah Chunhyanga ini mengandung nilai sosial yang penting serta kesetiaan dan juga keadilan. Kemudian, karya yang paling terkenal setelah Chunhyanga adalah Simchongga. Simchongga memiliki kisah yang paling tragis dibandingkan dengan madang lainnya. Bercerita tentang tokoh bernama Simchong, anak perempuan dari si buta Simbongsa atau Sim Hak-kyu. Ibunya meninggal saat Simchong masih kecil. Suatu hari ia mendengar bahwa sang ayah bisa menghilangkan kebutaannya, tetapi dengan suatu syarat. Untuk memenuhi syarat tersebut, diam-diam Simchong mengorbankan dirinya dengan menjatuhkan dirinya ke lautan. Singkat cerita, Simchong berhasil selamat dan akhirnya bertemu kembali dengan sang ayah yang sudah bisa melihat. Tema utama yang disampaikan dalam Simchongga ini adalah Hyo, yang berarti bakti kepada orang tua. Pengorbanan Simchong merupakan hasil dari bakti anak kepada orang tua yang menjadi bagian dari ajaran Konfusianisme. Pengorbanan Simchong dan balasannya merupakan refleksi dari mimpi para rakyat jelata yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan.
Nah, sampai di sini menurut saya, kesusastraan Korea mencerminkan perubahan sosial dan status wanita di kalangan masyarakat. Mengapa? Berbeda dengan karya-karya tradisional, kita dapat melihat perubahan cara wanita digambarkan dan peran mereka dalam masyarakat di dalam karya-karya modern. Contohnya dalam pansori ini, umumnya penyanyi pansori itu sendiri adalah laki-laki. Namun, karena kegigihan Chaeson, ia membuka peluang dan jalan bagi perempuan-perempuan yang ingin menjadi penyanyi juga tanpa memandang kembali status sosialnya. Hal ini menjadi sebuah kemajuan yang besar pada saat itu. Baik, storytelling kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi. Terima kasih telah menyaksikan. Kamsahamnida Gyosunim.